Di awal film, kita diperlihatkan dengan Jay yang baru aja berpacaran dengan kekasihnya. Di suatu hari, mereka berdua asik berkencan. Jay sangat bucin terhadap kekasih barunya itu. Akan tetapi, malangnya, pria itu memiliki rencana tersendiri terhadap gadis itu. Si Jay kemudian tersadar saat dirinya terikat. Hank meminta maaf kepadanya dan ia mulai menceritakan hal yang aneh. Kemudian, Jay menyaksikan langsung fakta yang diceritakan oleh Hank tadi. Kemudian, ia juga menjelaskan kepada Jay cara untuk menghentikan kutukan itu. Scene berpindah. Sementara itu, makhluk aneh tadi terus berjalan ke arah Jay. Kemudian, Hank meninggalkan Jay begitu saja di depan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Jay akhirnya melapor ke polisi, dan kasus itu langsung diinvestigasi. Namun setelah dirawat di rumah sakit, Jay masih tetap merasakan trauma. Di suatu hari saat sedang belajar di kelas, ia melihat seseorang sedang berjalan ke arahnya melalui jendela. Jay akhirnya meninggalkan kelas dengan rasa takut, namun orang tua itu masih tetap mengikutinya. Akhirnya, Jay memilih untuk lari dari sekolah. Scene kemudian berganti. Jay bercerita tentang hal menakutkan tadi kepada adiknya Kelly dan teman kecilnya Paul. Kelly dan Paul pun bersedia untuk menjaga Jay. Pada malam harinya, Paul dan teman mereka Yara menginap di rumah. Karena tidak bisa tidur, Jay mendatangi ruang tengah di mana Paul sedang melamun di sana. Pada malam itu, Paul akhirnya menceritakan bahwa ia selama ini suka pada Jay sebetulnya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara jendela yang pecah. Paul pun mencoba untuk memanggil teman mereka untuk memeriksa sekeliling rumah itu. Jay didatangi oleh sosok yang menyeramkan. Jay sangat ketakutan dan ia mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, Jay membukakan pintu ketika Paul dan Kelly mendatanginya. Kemudian terdengar lagi ketukan pintu dan mereka bersiap membukanya. Namun tiba-tiba ada sosok raksasa di belakang seorang gadis. Jay ketakutan dan mencoba lari dari sana. Mereka akhirnya menemukan Jay saat ia beristirahat di sebuah taman. Mereka semua berjanji untuk tetap menjaga Jay. Tetangga depan Kelly yang bernama Craig mendatangi mereka karena mendengar keributan. Mereka akhirnya mencoba mendatangi alamat hak mantan dari Jay karena hanya pria itu yang mengetahui pasti kejadian aneh yang sedang dialaminya. Namun rumah pria itu terlihat tidak pernah dihuni sama sekali. Beruntungnya, Paul menemukan petunjuk informasi rumah itu. Akhirnya mereka mendatangi SMA Hak untuk mencari identitas dan alamat asli dari pria itu. Untuk memindahkan kutukan itu, Jay harus tidur dengan pria lain. Jika Jay berhasil dibunuh oleh makhluk itu, maka kutukannya akan kembali ke Hak. Hak meminta maaf dan ia memperingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Scene pun berganti. Untuk sementara ini, mereka memilih untuk tinggal di villa milik Gret sambil mencari solusi untuk masalah tersebut. Keesokan harinya, saat mereka sudah menghabiskan waktu di pantai, Jay diserang oleh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh teman yang lain. Jay bersembunyi di sebuah gudang dan ia mencoba untuk menembak wanita itu. Ternyata makhluk itu bisa hidup kembali. Sosok aneh itu berubah dan ia tetap mengejar. Jay mengalami kecelakaan saat ia berusaha menghindari sebuah mobil. Jay kemudian tersadar saat berada di rumah sakit. Gret rela berkorban agar kutukan Jay berpindah kepadanya. Paul sendiri tidak menyukai Gret yang merupakan seorang playboy. Gret sendiri tidak begitu percaya dengan cerita kutukan Jay. Setelah kutukan itu berpindah, Jay tetap mengunci dirinya.
Paul memperingatkan Gret yang tidak percaya sama sekali dengan kutukan itu. Namun, Gret tidak mempedulikannya dan ia pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, saat ia memandang keluar, ia melihat sosok aneh mendatangi rumah Gret. Karena telepon tidak diangkat, J berinisiatif mendatangi rumah Gret. Sosok aneh itu menggunakan tubuh ibu Gret untuk memanggilnya. Sosok aneh itu menghilang dan Gret tewas mengenaskan di kamarnya. Setelah kematian Gret, sosok aneh tadi kembali mengejar Jay. Jay membawa mobil hingga ke sebuah pantai dan ia mencoba memindahkan kutukan itu kepada pria yang sedang berlibur di sana. Di saat mereka putus asa, Paul kembali mendatanginya. Jay masih merasa bersalah atas kematian Gret. Paul akhirnya meminta Jay untuk memindahkan kutukan itu pada dirinya. Namun Jay menolak hal itu. Saat melihat foto Jay, Paul menemukan sebuah ide bagus. Kemudian mereka pergi ke kolam renang bersama teman yang lain. Jay kembali melihat sosok aneh itu dan kini ia menyadari bahwa kutukan itu sudah kembali padanya. Mereka tiba di sebuah kolam renang umum. Mereka mulai menjalankan rencana dengan memasang peralatan elektronik di sekitar kolam. Kemudian Jay masuk ke dalam kolam untuk dijadikan umpan. Beberapa saat kemudian, sosok aneh itu mendatangi kolam itu. Sosok aneh itu berubah menjadi ayah Jay dan ia melempar barang elektronik itu ke arah Jay yang takut keluar dari kolam itu. Makhluk itu terus melempar Jay ke kolam itu. Paul mencoba untuk menembaki makhluk itu, namun justru malah temannya yang terkena tembakan itu. Paul langsung menembaknya hingga terjatuh ke kolam. Jay langsung mencoba keluar dari kolam, namun sayangnya ia malah tertangkap. Beruntungnya, Paul berhasil menembak makhluk itu. Akhirnya Jay bisa terbebas dari genggaman makhluk aneh itu. Jay mencoba untuk mengecek makhluk itu, ia hanya melihat darah yang menyebar di dalam kolam. Setelah kejadian itu, Jay berterima kasih kepada Paul dan memberikannya kutukan. Paul pun mencoba mencari wanita bayaran untuk memindahkan kutukan itu lagi. Paul dan Jay berpacaran dan mereka sudah menerima bahwa kutukan itu akan kembali lagi kepada mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.